Hampir mundur ke belakang. Selamat datang Bapak Bupati Teluk Bendama di Kampung Nyiap Distrik Road. Ini apa? Ini tari adat apa? Tari budaya? Sekali lagi kami atas warga masyarakat Utara. Terima kasih banyak ya. Kampung Nyiap Distrik Road mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Teluk Bendama. Selamat datang Ini fotonya di di Kampung Nyiap bersama beberapa rombongan. Laporan Panitia Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bendama. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Bendama, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Teluk Bendama, pimpinan DPR Kabupaten Teluk Bendama atau yang mewakili, yang terhormat Kapolres Teluk Bendama, yang terhormat pimpinan penghulu Kodim 1801 Manokwari di Teluk Bendama, Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bendama, yang terhormat staf ahli Bupati, para asisten 1, asisten 2, asisten 3, dan pimpinan OPD Kabupaten Teluk Bendama, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Dharma Wanita Kabupaten Teluk Bendama, yang terhormat para kepala distrik se-Kabupaten Teluk Bendama, Ketua Dewan Adat Daerah Teluk Bendama, para tamu undangan hadirin sekalian yang kami berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan laporan panitia kegiatan organisasi perangkat daerah Kabupaten Teluk Bendama yang dilaksanakan pada hari ini sebagai berikut. Pendahuluan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan perencanaan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi dan waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik pula. Hakikat dari perencanaan sebenarnya ada pada suatu rasio yang mempersiapkan masa depan. Di sisi lain, perencanaan pada dasarnya adalah proses penentuan apa yang diinginkan dan dicapai di masa dalam suatu kurun waktu tertentu, serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Perlunya ada sebuah perencanaan, karena dengan menggunakan perencanaan maka akan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Maksud adalah perencanaan merupakan sasaran untuk mencapai tujuan melalui suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pembangunan suatu daerah, perencanaan sangatlah penting, karena dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan kita tahu apa saja yang dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan. Pembangunan adalah suatu konsep yang mempunyai tujuan dalam proses tujuan ke arah perbaikan dan peningkatan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Undama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Undama Tahun Anggaran 2022. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan kegiatan forum organisasi perangkat daerah ini adalah bermaksud untuk membangun sinergitas dalam perencanaan pembangunan serta untuk menggali ide-ide, sasaran, usulan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana kerja atau yang disebut renja dan anggaran di lingkungan OPD untuk tahun anggaran 2023. Tujuan penyusunan dan menetapkan target kinerja dan sasaran program atau output, target kerja kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, yaitu hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022 bertempat di Balai Kampung Niap Distrik Rom. Peserta forum OPD adalah para kepala OPD, sekretaris Kabid, Kasubag, perencanaan masing-masing OPD. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Undama tahun anggaran 2022 pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. Penutup. Demikian laporan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Undama tahun 2022. Akan membuka Forum OPD Kabupaten Teluk Undama tahun 2022 dengan pemukulan tifa. Kepada Bapak Bupati kami persilakan. Yang terhormat pimpinan Dewan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Teluk Undama, yang kami hormati Kapolres Dabin Kabupaten Teluk Undama, yang kami hormati para asisten sekretariat daerah, staf ahli bupati, para pimpinan OPD yang kami hormati, dan jajaran semua ya, karena pimpinan OPD ada datang dengan jajaran jadi. Yang kami hormati para kepala distrik, kepala kampung yang hadir saat ini, kepala kelurahan adakah? Tidak sempat ya, Pak Lura bilang mau hadir jadi. Para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan para undangan sekalian yang hadir. Bapak Guru masuk, saya tetap sebut Bapak Guru walaupun sudah pensiun ya. Ini udah pernah ajar-ajar kita orang jadi guru ini di mana saja tetap sebut guru, ya. Mungkin dari majelis gereja yang ada di Ron, di Sinayedi atau di sini yang kami hormati. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
karena kita boleh diberi kekuatan kesehatan sampai dengan saat ini, hari ini ada di sini. Sebagian Pak Kapolres mungkin lagi di perjalanan karena ada gangguan engine, jadi mungkin terpaksa harus pelan-pelan. Kami juga kemarin siang sampai di depan Tanjung situ gangguan engine, jadi terpaksa kita pelan-pelan lagi, pelan-pelan ya. Ini sesuatu yang luar biasa kita lakukan di sini. Saya pikir semua ini kalau di cuaca baik pasti yang lain sudah ada di sini. Dan tadi malam saya dari kemarin ada di sini dan indah sekali di sini. Suasana nyaman. Kami sangat menikmati kebesaran Tuhan di Kampung Niap. Ya dari kemarin siang tiba makan terus Pak Kepala Bapak dan saya kenyang terus tidak dari kemarin tiba makan terus sampai malam sampai pagi lagi. Iya, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kita ada di sini dalam rangka forum organisasi perangkat daerah yang merupakan salah satu, ini Pak Kapolres sudah masuk ini. Sepertinya ini. Dalam rangka pelaksanaan forum OPD yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, dan ini sesuatu yang rutin setiap tahun. Ini program rutin tahunan dalam negara ini yang dilaksanakan secara berjenjang. Beberapa saat lalu kita juga lakukan yang di tingkat desa disebut apa ya? Muskam, Musdis, dan seterusnya, dan ini tahapan perencanaan yang berjalan secara rutin. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Yang barunya itu kita lakukan di Niap. Nanti sebentar ada beberapa evaluasi sejak kemarin sampai hari ini yang nanti saya ingin sampaikan untuk kita semua, kita renungkan, tapi nanti di akhir sambutan ini. Jadi forum ini untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah pada siklus perencanaan dan penganggaran tahunan. Ibu Bapak sekalian, pelaksanaan forum perangkat daerah bertujuan untuk melakukan harmonisasi, penyelarasan, dan penajaman rancangan awal rencana kerja perangkat daerah, di mana upaya harmonisasi, penyelarasan, dan penajaman terhadap rencana kerja perangkat daerah perlu dilakukan agar dokumen perencanaan pada level organisasi perangkat daerah haruslah benar-benar menerjemahkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang menjadi prioritas daerah, sehingga penyusunan dokumen perencanaan daerah, perencanaan pembangunan daerah tidak mengandung ya sesuatu yang asal-asal kita buat saja, ya. Hanya bersifat seremoni atau asal jadi saja, tetapi harus benar-benar memiliki substansi untuk menjawab permasalahan daerah, kesenjangan, dan lain-lain yang ada di daerah kita, sehingga pencapaian tujuan pembangunan itu dapat kita capai di masa yang akan datang dengan memperhatikan, menganalisis kondisi-kondisi real yang terjadi saat ini. Ibu Bapak sekalian dan hadirin yang saya hormati, harmonisasi, penyelarasan, dan penajaman rencana kerja perangkat daerah sangatlah penting, mengutamakan prioritas dan kebijakan kami berdua, saya bersama Bapak Wakil Bupati. Saya selalu di mana-mana selalu menyebutkan, karena ini satu paket pemerintahan yang apa yang Bupati bicara itu yang Wakil Bupati
bicara, apa yang wakil bupati bicara itu juga yang bupati bicara. Satu paket pemerintahan. Kami sudah bersepakat seperti begitu. Dan ini berarti ke bawah kita semua harus jalan sama. Ini perlu kita lakukan karena kita tahu sama bahwa sekarang kita dalam kondisi ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19 yang mana berdampak pada kapasitas keuangan daerah dalam membiayai semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam kondisi ini, maka para pimpinan organisasi perangkat daerah harus dapat memahami apa yang sangat prioritas dengan mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Teluk Gundama tahun 2026. Visi-misi tidak banyak, cuma 3 saja. Pertama, kualitas SDM. Kedua, tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup bukan berarti lingkungan alam dan sekitarnya, seluruh lingkungan sampai manusia dan lain-lain. Yang ketiga, tentang reformasi birokrasi. Tidak banyak misi yang dilaksanakan dalam tahun pemerintahan, hanya 3 saja. Saya pikir kita semua dapat lakukan itu dengan baik. Hal ini perlu saya tekankan agar menjadi perhatian serius dalam penyusunan dokumen perencanaan nantinya. Dan mengapa hal ini penting? Sebab dokumen perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan tahapan dan cara yang tepat. Hadirin sekalian yang kami hormati, penyusunan RKPD 2023 dengan tema pemulihan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Teluk Wondama. Tema tersebut dimaknai bahwa orientasi pembangunan 2023 masih berfokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat sebagai kelanjutan dari tujuan utama pembangunan tahun 2022 ini. Ya, kita sudah banyak diskusi sepanjang tahun, ya sejak 2019, 2020, 2021. Tentunya wabah COVID ini memberikan pengaruh yang besar terhadap ekonomi daerah, terutama ekonomi masyarakat. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita semua, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi kita, kebijakan-kebijakan pembangunan kita di tahun lalu dan tahun ini kita sudah mulai lebih fokus kepada bagaimana hal apa yang kita lakukan untuk bagaimana menyentuh ekonomi kita, menyentuh ekonomi masyarakat di daerah ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, peningkatan sektor-sektor ekonomi lokal yang telah berjalan di tahun ini akan terus ditingkatkan, di samping terus membenahi kualitas pelayanan dasar seperti urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, infrastruktur, dan perlindungan masyarakat dari bencana. Kita harus bisa merumuskan konsep yang ideal dalam bentuk program kegiatan yang mampu mengangkat derajat hidup masyarakat agar keluar dari kondisi saat ini seperti rendahnya pendapatan masyarakat yang mengarah pada keadaan miskin dan miskin ekstrim, stunting, kualitas pendidikan dan ketersediaan tenaga pengajar. Selain hal tersebut, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak dan memenuhi standar kesehatan, dan juga air bersih dan penerangan. Di samping itu semua kita harus berjuang untuk mewujudkan bandara baru dan penataan kawasan pasar sentral Iriati sebagai pusat utama perekonomian daerah. Ini komitmen. Beberapa saat lalu bersama Bapak Wakil Bupati kami sudah memanggil teman-teman kita yang punya kemampuan di bidang perencanaan untuk merencanakan pasar Iriati dirubah menjadi pasar semi modern. Orang banyak berteriak bilang aspal jalan masuk
Kalau cuma aspal saja tidak akan berpengaruh. Kalau tetap dalam model begitu tidak akan berpengaruh. Kita harus rubah Pasar Riyadi memiliki daya tarik. Sambil kita lakukan penertiban ini yang bunyi banyak di medsos ini. Mobil-mobil yang dari Nabire dan lain-lainnya, Pak Distrik ya, Pak Distrik Wasior ya. Berapa saat lalu kita ada rapat dan menjadi perhatian. Mari sama-sama kita bersinergi untuk melakukan itu. Saya merenung kalau sepanjang bangunannya modelnya seperti begitu, Pasar Riyadi tidak memiliki. Kita harus ciptakan dia memiliki daya tarik, dan di seluruh dunia, di mana-mana itu model itu yang diciptakan. Membuat sesuatu memiliki daya tarik sehingga orang mau datang ke sana. Dalam perhitungan saya bersama Pak Wakil ya, saya adalah kalau dia baik, pertama para pelaku pasar akan masuk ke situ, akan masuk ke sana. Kemudian otomatis mereka ada di situ. Kemudian kalau itu menarik berarti orang lain juga datang, para pembeli dan para pengunjung. Tetapi saat mau entahlah di atas itu nanti dirancang jadi tempat apa, pakaian ke apakah yang gunting rambut dan lain-lain segala macam. Tetapi mereka harus melewati, naik ke atas dan kembali, harus melewati tempat jualannya mau Papua di bawah. Dia tidak boleh lewat samping dan lain-lain, harus lewat tengah situ. Konsekuensinya, tempat jualan mereka harus lebih bagus dan bersih. Yang kedua, perindak kita mesti bina mereka supaya contoh singkong keladi mereka jual dia cuci bersih. Ya, di pasar Bos itu kita lihat ada mau Papua ada yang jual dengan tanah-tanah, tapi ada juga yang sikat bersih, mereka bagus. Nah, ini tanggung jawab kita semua untuk membina ibu-ibu untuk menyiapkan jualannya sehingga menarik. Dan itu ya sudah hukum alam untuk semua. Ya, terlepas dari bandara tahun ini kita tetap bangun jalan masuk bandara dengan dana APBD. Ini dua program besar yang selain itu Meri ada dua program ya kebijakan ekonomi. Ini yang mulai dilaksanakan tahun ini dan kita akan lanjutkan tahun depan. Bandara itu sangat penting sehingga mari sama-sama, beberapa saat lalu saya sampaikan, saya ulangi lagi, bandara tidak bisa diurus oleh bupati dan kepala dinas perhubungan dan kepala dinas lingkungan hidup dan pertanahan. Kita semua harus urus. Karena kita semua nanti naik pesawat dari Mawoi. Sepakat begitu kah? Maka saya sudah sampaikan ke Pak Sekda, setelah ini, mungkin setelah HUT Kabupaten, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan, Komisi A, Komisi C, Kapolres, Perda Penghubung, lembaga adat, masyarakat yang ada di yang punya pemilik, sama-sama kita berangkat ke Jakarta menghadap Menteri. Minta supaya bandara cepat dibangun. Ya, people power kita pakai, kekuatan rakyat kita pakai. Ini baru kita semua. Kepala dinas lain yang mau ikut, ya di kepala dinas terkait, yang mau ikut silakan, SPPD masing-masing supaya bikin tambah banyak. Iya. Ya, kita bicara di kementerian, kita bicara di DPR RI. Untuk apa kita pilih mereka? Iya kan? Untuk apa kita pilih DPD? Mereka mesti bantu kita. Kalau bupati sendiri jalan, saya sudah bolak-balik beberapa kali. Terus mereka bilang soal tanah, tapi kita bicara dengan masyarakat, mereka menyatakan kami tidak menghalangi, tidak akan menghalangi. Sekarang saatnya kita pergi yakinkan pemerintah pusat bahwa bangun tahun 2023, tidak boleh tunda 2024. Sehingga ada sedikit-sedikit kendala, mungkin itu tidak menjadi hambatan untuk bandara dibangun.
Saya takut Jokowi nanti berhenti lagi baru terus bandara terjadi. Ya. Bapak dong dari drone sini naik pesawat tinggal lari ke situ di Yopanggar, kasih berlabuh perahu situ terus dengan mobil. Kalau dari PU itu ruas provinsi ya, jalan ke Yopanggar ya itu ruas provinsi kan. Kalau kita dorong provinsi bangun lagi kan berarti sudah ada kemudahan. Kemarin Bapeda ke sini kan lari ke Ramip situ baru dengan mobil baru jemput dengan lombot ke sini 1 jam saja sudah ada di sini. Itu contoh bahwa ke sini sebenarnya kalau jalan baik di Ron sudah tidak sulit transportasi. Kita lari parkir mobil di Yopanggar dan kita masuk ke sini 1 jam. Dari sisi waktu lebih efisien, lebih hemat. Dari sisi pendapatan kampung, bikin tempat parkir masyarakat kampung mereka pungut biaya parkir. Ada banyak manfaat yang situ. Ada banyak manfaat. Mari, bapak-bapak yang baru tiba, Bapak Desi Kundesi, Pak Desi dan dua. Saya pikir Pak Kapolres yang tadi tiba ya. Ibu Bapak sekalian kami hormati, pelaksanaan forum OPD dan Musrembang Kabupaten yang kita lakukan saat ini merupakan yang pertama kalinya sejak daerah yang terbentuk, di mana tempat pelaksananya berada di luar kabupaten ini. Berapa saat lalu, mungkin karena kita tulis-tulis atau siapa yang kasih keluar, jadi banyak orang bertanya, Bapak Bupati, benar gak ini bikin di luar? Benar, kami bikin di luar, kita tidak bikin di kabupaten. Kami lakukan ini di luar, dan ada tujuan untuk kita lakukan itu. Nanti sebentar saya sampaikan evaluasi dari Bapeda yang dari kemarin sampai tadi pagi. Apa yang kita alami dan rasakan di kampungnya ini menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi kita semua. Kalau kita rasakan banyak kekurangan dan keterbatasan, maka sadarilah bahwa sesungguhnya masyarakat sudah sangat lama merasakan hambatan-hambatan itu. Untuk itu, mari kita bertanya pada hati kita masing-masing, apakah sudah kita benar-benar berjuang untuk mensejahterakan masyarakat kita, dan kiranya kondisi yang terjadi yang kita rasakan dapat menggugah hati dan jiwa kita, serta semangat kita untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk masyarakat Teluk Wondama. Tua masuk,
pano awal Derasi mau masuk am Derasi mau masuk am. Saya akan memaparkan proyeksi pendapatan tahun 2023. Baik. Ini realisasi untuk proyeksi tahun 2023. Perlu kita melihat kembali realisasi tahun 2021, yang mana target kita 876 miliar, terrealisasi 832 miliar 847 juta 601.450 rupiah. Sementara pagu pendapatan 2022 yaitu 926 miliar 206 juta 709.281 rupiah. Untuk proyeksi tahun 2023 untuk pendapatan si daerah kami ambil 75% dari realisasi tahun 2021. Artinya bahwa perkembangan perekonomian sementara pandemi Covid lagi kurang bagus, sehingga kami pakai target 75%. Apabila perkembangannya baik, akan melampaui target. Kita berharap demikian. Kemudian untuk dana perimbangan, buka direkapnya saya. Ya, untuk dana perimbangan, dana bagi hasil kami masih tetap pakai tahun 2022. Untuk menentukan tahun 2023 kita menggunakan APBD tahun sebelumnya. Dana alokasi umum masih tetap 422 miliar 301 juta 104.000 rupiah. Total semua 761 yang di dalamnya kami tidak anggarkan dana DAP dan dana migas otsus, angka otsus, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi sementara kemarin kami mengikuti Rakornis Badan Pendapatan Daerah se-Papua Barat. Di sana kita sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ya puji Tuhan di sana saya terpilih sebagai ketua. Saya angkat kembali pembagian dana bagi hasil migas, yang mana 70%-nya ke Papua Barat, yang dijadikan 100%, 30%-nya untuk provinsi, 40%-nya daerah penghasil, dan 30% kabupaten kota. Kami tetap terbagi itu karena saya ketua. Kami rekomendasikan kembali kepada gubernur dan pemerintah pusat untuk itu tetap dilaksanakan. Sementara yang punya 30% pemerintah pusat, ya puji Tuhan dijadikan 100%, 90%-nya bagi rata se-Indonesia. Sementara 10% sudah menjadi bagian kita yang daerah bersebelahan langsung dengan daerah penghasil. Sementara 1% untuk daerah pengolah. Kita di Papua ini tidak punya tempat pengolahan migas. Kami rekomendasikan juga kalau memang tidak ada, 1% itu dikembalikan lagi ke
daerah bersebelahan dengan daerah penghasil, sehingga kami tidak cantumkan di sini karena masih menunggu peraturan pemerintah tentang turunan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dana otonomi khusus masih tetap seperti tahun 2022, dan pendapatan transfer provinsi masih tetap kita mengikuti tahun sebelumnya. Yang produk provinsi kami pakai juga 75%, karena ada perubahan dalam Undang-Undang 28 tetap berjalan 2 tahun, tapi setelah itu kita tetap memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan pusat dan daerah, yang mana transfernya sudah berjalan dari 2022. Sehingga saya berharap kepada para pimpinan OPD, teman-teman OPD, pimpinan OPD, transfer dana bagi hasil, baik bagi hasil pajak maupun sumber daya alam, triwulan 1 Bundama belum masuk, karena ada beberapa catatan yang mana kita belum melaporkan rekon pajak dengan Bank Papua, berita acaranya, tetapi juga laporan sanitasi bagi teman-teman yang mengerjakan kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi, secepat mungkin membuat laporan sehingga dana transfer sumber daya alam bagi hasil pajak triwulan 1 bisa turun. Sampai sekarang belum bisa turun karena belum ada laporan sampai kepada Kementerian Keuangan. Kemudian juga saya sampaikan ada beberapa pajak dan retribusi. Kalau Undang-Undang 28 29 retribusi, sekarang tinggal 18 dengan Undang-Undang Nomor 1. Pajak kendaraan bermotor sudah menjadi opsi juga di kabupaten Pak Kapolres. Jadi pasti samsat pendapatan perhubungan kita juga punya hak untuk bisa memberikan sanksi dan lain sebagainya kendaraan yang notabene plat bukan Papua Barat. Dengan ketentuan kita buat peraturan bupati jangka waktu sekian, tidak mutasi, kirim kembali. Kemudian biaya balik nama, tapi kita masih menunggu peraturan pemerintah. Kemudian pajak galian C juga menjadi opsi provinsi, sehingga hal ini memberikan peluang bagi kita untuk tahun 2023 pasti banyak penerimaan yang masuk, tapi kita masih menunggu PP-nya, sehingga secara teksnya seperti apa, presentasinya berapa, itu nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Sehingga proyeksi tahun 2023 yaitu 761 miliar 523 juta 80.083 rupiah, di luar DAP dan dana bagi hasil migas otsus. Ya, saya sampaikan terima kasih juga buat Pak Wakil dan Pak Bupati, yang mana tahun 2022 ya saya sampaikan buat teman-teman Pak Bupati dan Pak Wakil, kami ini masuk keluar mengemis, kami mengemis ke sana kemari sampai Pak Bupati ini di depan saya sudah tidak sadar lagi, saya bukan panggil Pak Bupati sebagai kakak, padahal tidak mengenal waktu, hanya untuk migas otsus yang tadinya kita anggarkan 21 miliar. Pak Bupati bilang, Kak Bapina coba SK keluar, saya cek begini di pendapatan, bilang kalau untuk Kondama SK keluar ke muka sudah, dia sudah langsung. Jadi saya Pak Bupati saya ke sana besok pagi langsung kita duluan SK-nya keluar, dan di SK saya bilang aduh ini berapa, saya lihat begini 35 miliar. Puji Tuhan dari 21 saya kasih tahu. Jadi selama di Manokwari dan Pak Bupati ini jalan ke sana, masuk
itu sekedar saya sampaikan. Jadi kalau ada orang bilang transfer pusat itu nanti turun sendiri, saya disualami. Harus kita punya cara tersendiri. Hari ini 1, besok bisa 1,5. Kita harus banyak bertanya. Banyak bertanya, tanya. Kemarin kan Kak Kamil ke sini. Harus banyak inovasi yang kita lakukan. Kita tidak lakukan di pusat, di daerah yang kita lakukan, bagi hasilnya, uang pajaknya kirim ke pusat, transfernya kembali ke kita. Jadi kita menjaring sebanyak-banyaknya NPWP 955 punya Ondama. Ya, itu mungkin sedikit yang saya sampaikan terkait dengan proyeksi 2023. Mungkin Pak Kepala BP4D cukup sekian. Terima kasih. 2023 dan kedua skema pengaturan pembiayaan untuk 2023 dikaitkan dengan kemampuan pendapatan kita yang telah dipaparkan oleh Kepala Bapenda tadi. Mengingat waktu, karena selepas paparan ini kita akan masuk pada diskusi di dalam DES dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi, dan penajaman program kegiatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Teluk Ondama, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres, kami hormati Pak Kapos Dabin, yang kami hormati staf ahli Bupati, para asisten, para pimpinan OPD, kami hormati Bapak Ibu Kepala Distrik, dan seluruh kita yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin kami menyampaikan ada 2 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2023, dan kedua skema pengaturan pembiayaan untuk 2023 dikaitkan dengan kemampuan pendapatan kita yang telah dipaparkan oleh Kepala Bapenda tadi. Mengingat waktu, karena selepas paparan ini kita akan masuk pada diskusi di dalam DES dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi, dan penajaman program kegiatan per OPD untuk tahun 2023 dikaitkan dengan sasaran dan kemampuan pembiayaan. Oleh karena itu, mungkin kami tidak mengulas seluruhnya di dalam slide. Kita akan lebih banyak pada DES nanti untuk mempertajam sasaran yang kita akan kejar 2023 dikaitkan dengan penjabaran visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Baik, kami pertama menyangkut sasaran pembangunan daerah Kabupaten Teluk Ondama tahun 2023. Lanjut. Ini outline-nya. Kami sudah mempersiapkan sasaran pembangunan daerah, target kinerja pemerintah daerah, tema pembangunan tahun 2023, dan indikasi kegiatan prioritas tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, tema pembangunan untuk tahun 2023 adalah pemulihan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Ondama, di mana pemulihan mengandung arti upaya perbaikan, rehabilitasi kondisi permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat dengan aspek sosialnya, permasalahan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan. Ekonominya adalah bagaimana kondisi pendapatan masyarakat, daya beli, lapangan kerja, UMKM, dan pasar. Adapun kesejahteraan masyarakat, yakni kehidupan yang lebih baik, diukur dari indeks pembangunan manusia dan angka kemiskinan. Sasaran pembangunan daerah, penguatan kebudayaan dan destinasi pariwisata, infrastruktur dan konektivitas, intensifikasi promosi, diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. Selain penguatan kebudayaan, juga ada peningkatan kapasitas tenaga kerja, penyediaan pangan, pengembangan UMKM, dan tata kelola industri. Lanjut.
meningkatnya produktivitas sektor perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat, kurang lebih produksi tangkap, budidaya dan pengolahan, penyusunan kerangka hukum regulasi, pelatihan pengelolaan produk perikanan, pemenuhan air pada lahan produksi perikanan budidaya, pemasaran produk, investasi di sektor perikanan, kemudian kearifan lokal yang diterapkan dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan pesisir dan laut. Kemudian fokus kinerja kita dalam rangka kontribusi sektor industri terhadap PDRB Teluk Kondama antara lain cakupan bina kelompok pengrajin, jumlah IKM yang mendapat fasilitas perizinan, industri kecil, jumlah UMKM, sarpras perdagangan, jumlah produk pengolahan, jumlah UMKM yang diberdayakan, kemudian pertumbuhan UMKM baru. Juga jumlah angkatan kerja perempuan, kemudian jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dalam bidang industri pengolahan. Ini ada masing-masing OPD penanggung jawabnya. Mohon maaf kami karena ini penjabaran dari RPJMD dan menjadi hal yang akan ditindaklanjuti oleh setiap OPD, dan ini sudah termuat di dalam dokumen RPJMD, juga sudah ditindaklanjuti dalam bentuk renstra setiap OPD, sehingga kami tidak akan baca secara keseluruhan. Kami lewati target kinerja pemerintah daerah untuk tahun 2023 dengan sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. Indikator sasaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan satuan persen, target kita 1,04. Meningkatnya produktivitas sektor perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasarannya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, targetnya 18,85%. Meningkatnya produktivitas sektor kontribusi sebagai penyangga ekonomi, targetnya 2,18%. Meningkatnya peran sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan target 4,61%. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan dengan target 6,98 tahun. Meningkatnya kualitas kesehatan target 61,4. Itu dengan indikator sasarannya adalah angka harapan hidup. Meningkatnya daya beli masyarakat, pengeluaran per kapita masyarakat 69.300.000. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator sasaran pengeluaran per kapita masyarakat 69.300. Kalau kita secara santai-santai kecil sekali, masa tidak bisa? Di dalam catatan data BPS, angka kita terjadi gap yang sangat jauh antara yang tidak miskin ekstrim. Oleh karena itu kalau kita rata-ratakan inilah angkanya, sangat jauh gapnya yang antara mampu dengan tidak mampu. Kalau yang tidak mampu, yang kategori miskin kita ada di 30,9%, tetapi 10%-nya ke bawah lagi miskin ekstrim. Jarak antara tidak miskin dengan miskin itu jauh sekali, dan kecenderungan 2 tahun terakhir semakin melebar jaraknya. Iya, kalau kasarnya yang tidak miskin tambah tidak miskin, yang miskin tambah miskin lagi. Gitu. Jadi ini menjadi catatan kita. Kemudian meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang harmonis dan berkelanjutan, daya dukung fungsi lindung. Kita tahu kondisi daerah kita rawan potensi bencana. Kemudian penguatan perlindungan kawasan rawan bencana, tata kelola pemerintahan, meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas pengelolaan otonomi khusus. Ini Bapak Ibu sekalian, rencana pendapatan daerah 2023 sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan. Total keseluruhan estimasi pendapatan kita 2023 di luar dana DAP sebesar 761.523.080,083 rupiah.
761,5 miliar. Hasil rekapan Musrembang Distrik khusus infrastruktur membutuhkan anggaran sebesar kurang lebih 700 miliar baru Musrembang Distrik. Hasil rekapan Renja OPD sebelum verifikasi 1,4 T. Kalau ditambahkan antara hasil Musrembang Distrik dan Renja OPD 2023 2,1 T. Uang yang ada cuma ini. Jadi itulah sebabnya setelah ini kita akan bentuk 2 des penajaman kembali sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Tadi Bapak Bupati juga dalam arahan, dengan kondisi keuangan daerah seperti begini, maka paling tidak ada kegiatan hasil Musrembang Distrik yang diakomodir. Paling tidak ada, walaupun tidak bisa semua. Isu-isu strategis masih rendahnya kualitas layanan sarpras pendidikan, kesehatan, termasuk kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, belum terintegrasinya pembangunan kawasan sektor unggulan dengan sektor lainnya, belum optimal pemanfaatan dan pengelolaan potensi komoditas unggulan daerah, dalam hal ini kepariwisataan dan perikanan, masih rendahnya sebaran kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi, kemudian belum optimalnya pemenuhan kebutuhan listrik terutama di kawasan pesisir, pulau dan pedalaman, belum optimalnya pelaksanaan otsus dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum optimalnya konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara terutama dalam mendukung pengelolaan potensi daerah. Adapun rekomendasi prioritas daerah, bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta sarpras dasar, mendorong pembangunan kawasan sektor unggulan melalui penyediaan infrastruktur, konektivitas, dan moda transportasi yang memadai dan murah, mempercepat pembangunan komoditas unggulan daerah, pariwisata, perikanan, pertanian menjadi industri ekonomi, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar untuk menjamin pemenuhan air bersih dan sanitasi, termasuk di dalamnya rumah layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, kemudian memperluas penyediaan listrik berbasis tenaga surya pada kampung terluar, terjauh, serta ibu kota distrik kawasan sentra ekonomi, memperluas penyediaan listrik berbasis tenaga surya pada kampung, ini double. Ini isu strategis daerah dan rekomendasi prioritas daerah untuk 2023. Ini sebaran lokasi kegiatan indikatif, usulan OPD dan masyarakat, jalan, ekonomi, listrik, air bersih, kemudian ada bandara baru, kawasan Aitumeri, peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan beasiswa, penyerta sertifikasi guru, rehab ekosistem daerah aliran sungai, pantai dan pesisir, restrukturisasi sosial dan ekonomi, dalam hal ini tenaga kerja, UMKM, gender, kesehatan, pangan, pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tindak lanjut dari misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, 3 misi. Yang pertama, meningkatnya kualitas masyarakat, tidak terlepas dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan hidup, harmonisasi lingkungan hidup, baik itu yang antara manusia dan alamnya maupun antar sesama manusia dalam kultur sosial, kehidupan bermasyarakat, kemudian tata kelola pemerintahan. Sebagaimana tadi arahan Bapak Bupati juga, bahwa hal-hal yang perlu kita pertimbangkan menjadi prioritas tahun depan, bagaimana komitmen kita bersama-sama, bandara baru, untuk terus, tahun ini sudah ada alokasi untuk pembangunan jalan masuk, tetapi tahun depan mau tidak mau harus bangun, pembebasan lahan menjadi prioritas. Maka akan kita fokuskan anggaran yang tadi sedikit itu, fokus
untuk pembiayaan nanti sambil kita berjuang untuk mendapatkan bantuan dari provinsi. Kita juga fokus penyelesaian penataan Pasar Sentral Iriati sebagai pusat ekonomi kabupaten. Maka mau tidak mau anggaran akan kita juga fokus juga ke situ. Masih dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui kepariwisataan, wisata religi, kita sudah selesaikan master plan untuk menata kembali kawasan Bukit Aitomeri. Kita sudah anggarkan untuk pembangunan awal kawasan zona inti tahun ini, maka tahun depan pun anggaran juga akan dialokasikan untuk program prioritas tersebut. Untuk sektor pertanian dengan kebijakan jagung, maka kita akan lanjutkan lagi untuk tahun depan. Demikian juga perikanan. Adapun harmonisasi lingkungan tadi, cuaca yang tidak bisa diprediksi sehingga perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana, khususnya bencana banjir, maka normalisasi dan penataan areal sungai-sungai besar, kemudian penanaman daerah aliran sungai menjadi perhatian kita juga. Kemudian tata kelola pemerintahannya tetap kita mengawal opini BPK wajar tanpa pengecualian. Di samping itu kita meningkatkan kualitas laporan kita dalam hal LKPJ, laporan LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan laporan keuangan daerah. Itu 3 penjabaran dari 3 misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk menjadi prioritas tahun depan. Ini Bapak Ibu, kami berikan sedikit ilustrasi kegiatan prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bagaimana kita berpikir tentang peningkatan angka partisipasi murni SD, angka partisipasi murni SMP, persentase angka partisipasi sekolah, PAUD, angka partisipasi kasar SD, persentase angka partisipasi kasar SMP. Ini hanya satu contoh terhadap pendidikan. Dari sekian banyak kegiatan, muncul salah satu pembangunan pagar sekolah. Uang kita terbatas. Kalau seandainya pagar itu tidak ada, apa dampak pengaruh terhadap meningkatnya angka partisipasi sekolah? Dibanding misalnya kita tambah ruang kelas kalau di situ sudah tidak mampu, atau situ sudah rusak maka kita rehab. Maka mungkin pagar menjadi prioritas urutan berikut, kita utamakan dulu yang lebih prioritas. Terkecuali lokasi sekolah di pinggir jalan besar yang dikhawatirkan anak-anak tanpa sadar lari keluar kendaraan tabrak, atau lingkungan sekolah itu berada di tanah yang tidak rata di belakang, kemudian takut anak-anak tanpa sadar terus jatuh dalam jurang, maka pagar menjadi prioritas. Tetapi kalau tidak demikian, maka mari kita pilih dan pilah prioritas-prioritas yang lebih penting dalam rangka mencapai target-target kita. Itu hanya ilustrasi, satu contoh untuk sekolah. Persoalan mendasar pada dunia pendidikan kita bersumber pada 3 hal. Yang pertama, infrastruktur sekolah. Saat ini kita ada di angka 3,8 dibanding dengan standar yang selayaknya menurut kajian dari LPMP ada di 4,2. Bahwa kita masih rendah, iya. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada persoalan lain urusan pendidikan, yakni sudah cukupkah guru-guru dibanding dengan sekolah yang kita punya? Ternyata guru-guru kurang. Kemudian guru yang ada pun perlu ditingkatkan kualitas
tenaga pendidiknya. Dan itu semua membutuhkan anggaran. Kalau kita hanya berfokus pada mengejar kekurangan infrastruktur, maka kita lalai pada dua yang tadi persoalan. Bagaimana guru tersedia, dan guru yang tersedia itu kualitasnya ditingkatkan. Maka kami berharap untuk tahun 2023 kekurangan guru kita pikirkan. Infrastruktur boleh jalan tapi kita kurangi, kita tambah ketersediaan guru. Kemudian yang guru yang sudah ada kita tingkatkan, kita alokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik. Itu contoh untuk salah satu urusan pendidikan kita. Baik, itu ilustrasi tadi merupakan akhir dari slide pertama atau materi pertama. Intinya bahwa kita tidak keluar dari 3 misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, meningkatkan kualitas masyarakat. Kualitas masyarakat ini ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi di dalamnya, kemudian harmonisasi lingkungan hidup, baik lingkungan hidup masyarakat dengan alam maupun sesama masyarakat, kemudian tata kelola pemerintahan. Kami akan masuk pada slide atau penyajian kedua berkaitan dengan skema pembiayaan kita untuk 2023. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, asumsi pendapatan kita sebagaimana yang telah disusun oleh teman-teman di Bapenda, kita ada total di angka 761.523.080.83 rupiah. Ini mohon maaf terlalu kecil, jadi mungkin Bapak Ibu tidak bisa lihat secara jelas. Kemarin pada 2 minggu, selama 2 minggu berturut-turut ada pembahasan renja di kami BP4D bersama teman-teman Bapak tim, yaitu Bapak asisten dan asisten 1, asisten 2 dan asisten 3 bersama Pak Inspektur. Kami coba untuk mempertajam program kegiatan untuk 2023. Oleh karena itu saat dibuka Bapak Wakil Bupati saat itu ada komitmen bersama untuk saat ini besaran pagu yang kita gunakan untuk kegiatan 2023 per OPD adalah pagu tahun ini dikeluarkan gaji. Pagu tahun ini di luar DAK ya, jadi kalau ada DAK keluar di luar DAK itu, maka pagunya dikeluarkan gaji, dikeluarkan honorer, kemudian dikalikan 15%. Sisanya itulah untuk diurai dalam bentuk program kegiatan OPD. Menjadi pertanyaan kami, menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua, kenapa harus dipotong 15%? Maka kami akan gambarkan di sini kenapa harus ditempuh 15%. Mohon maaf, 15% berlaku untuk OPD, sedangkan Bapak Ibu distrik tidak sebesar 15%, karena saya lihat Bapak Ibu distrik langsung muka macam lain-lain. Jadi distrik hanya dikenakan pengurangan 5% saja. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit gambaran ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita semua. Kenapa 15% dan 5% untuk distrik? Kalau ini kita lakukan, maka ada
penghematan uang sebesar 41.544.615 rupiah. Pertanyaan berikut, terus uang itu mau bikin apa? Ini kita lewati dulu. Kalau ini kita lakukan, maka OPD nanti mengelola total keseluruhan senilai 246 miliar 246 miliar lebih yang dibagi-bagi ke setiap OPD tadi sesuai dengan pengurangan 15% dan 5% dalam bentuk belanja langsung. Di mana sisa uangnya, kenapa dari 761 tersisa 246? Karena ada yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung yang kami kategorikan ke dalam kelompok belanja tidak langsung. Apa itu saja belanja tidak langsung? Gaji pegawai, TPP, hibah bansos, dana desa. Karena di dalam 761 itu ada dana desa sekitar 61 miliar. Jadi itu bukan uang kabupaten, itu uang yang akan numpang lewat masuk ke kampung-kampung. Tidak bisa diolah di kabupaten. Berarti 761 kurang 61 miliar, tinggal 700 saja yang bisa diolah. 700 kalau kita pakai rumus ini tadi, maka OPD total ada 246,6 miliar yang dibagi-bagi ke setiap OPD, menjawab prioritas-prioritas yang tadi kami sudah sebutkan di awal. Sisanya di mana? Ya tadi itu belanja tidak langsung. Apa saja belanja tidak langsung? Gaji, tunjangan, hibah, bansos, kemudian dana ADD, karena ada kewajiban minimal 10% dari dana desa di-sharing dari APBD. Maka kalau 61 miliar kurang lebih ada 610 juta. 6,1 M yang tidak bisa diolah kabupaten dari dana kabupaten untuk diturunkan dalam bentuk ADD. Apalagi ada dana prospek 18,230 miliar. Tidak bisa diolah kabupaten kecuali kampung, kelurahan dan distrik, di mana satu kampung 225 kalau tidak salah ya, kemudian kelurahan 150 dan distrik 100. Kabupaten tidak. Apalagi itu kita mengantisipasi di dalam BTT banjir. Maka kita perlu untuk alokasi anggaran yang sewaktu-waktu kita tidak bisa prediksi. Kalau diakumulasi semua itu ditambah dengan sisa anggaran yang bisa diolah oleh OPD 246,6 miliar itu, maka genap di 761. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Terus yang potongan 15% dan 5% itu kemana? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada pekerjaan luncuran tahun 2021 yang harus kita biayai di angka 19,37 miliar. 29,8 miliar. Ada tahun lalu penyusunan APBD kita ada menutup untuk pembelanjaan menggunakan Silpa 2021 sebesar 19,3 miliar yang masuk dalam kelompok defisit. Ada tutup selisih gaji penginputan kurang lebih 10 miliar dari keuangan sampaikan. Kemudian per 3 minggu lalu keluar surat dari Kementerian Keuangan kepada Pemda Telukondama dan beberapa kabupaten di mana tahun 2022 harus bayar utang sisa alokasi DBHDR, dana bagi hasil
dana reboisasi kurang lebih 7,2 miliar harus dianggarkan di tahun 2022. Kalau tidak, maka DAU 2023 dipotong sebesar nilai itu. Saya kontak teman-teman di keuangan, apa betul surat ini? Mereka klarifikasi ke sana, mudah-mudahan tidak mencapai 7,2, maka kami prediksi kurang lebih ada di 3,5 miliar. Persoalannya karena ada beberapa kegiatan penggunaan dana DBHDR dalam bentuk program kegiatan di tahun-tahun sebelumnya yang belum masuk sampai ke kementerian. Dan itu sudah mulai diverifikasi oleh teman-teman di keuangan laporannya. Sehingga paling tidak ada di angka 3,5 yang harus kita anggarkan di tahun ini, kalau tidak DAU tahun depan kita dapat potong sebesar angka itu. Total keseluruhan ada di angka 62,7 miliar. Hasil penghematan kita sebesar 15% dan 5% hanya ada di angka 41,6 miliar. Kita potong 15% pun masih kurang karena kita butuh 62,7 miliar. Maka kita masih kekurangan kurang lebih 21,09 miliar. Lantas solusinya apa? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai ilustrasi gambaran, tahun lalu 383 pegawai pengangkatan yang pengumuman lulus tahun lalu. Kalau kita asumsikan gajinya 2,8 atau 2,700 per orang, kalikan 14 bulan, maka kita butuh uang sebesar 15,01 miliar. Sumber utama pembayaran gaji berasal dari DAU. DAU kita tahun 2021 ke 2022 mengalami kenaikan hanya sebesar 900 juta. 1 miliar pun tidak sampai. Padahal DAU inilah yang kita mau bayar untuk gaji pegawai. Maka suka tidak suka, alokasi DAU 2022 ini ada yang kita tarik sebesar 14,1 miliar kita alokasikan untuk gaji. Dan itu akan berjalan terus sampai tahun depan. Kita baru berbicara tentang gaji, belum kita berbicara tentang TPP. Oleh karena itu, kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Kepala Bapenda beserta jajaran, bagaimana kita menggenjot potensi-potensi PAD kita untuk